Ereksi keras dan tahan lama hingga lanjut usia bukan sekedar bergantung pada obat kuat saja. Saya akan membagikan ya sebuah rahasia bagaimana teknik untuk menjaga ereksi kita tetap perkasa bahkan di lanjut usia. Saya menyebutnya dengan formula Terong. Tenang, di sini saya tidak akan membagikan resep yang aneh atau sedang berjualan obat. Yang akan saya bagikan di sini merupakan sebuah pendekatan alamiah yang bisa kita lakukan dari rumah supaya menjaga kekerasan ereksi kita. Mengapa formulanya ini disebut dengan terong? Karena dari masing-masing huruf ini ada penjelasannya dan bagaimana kita bisa mengingat supaya ereksi kita tetap perkasa. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terkait masalah ereksi dan impotensi merupakan hal yang paling sering saya temui setiap harinya. Banyak pasien-pasien yang cemas dan khawatir tentang masalah ereksinya. Hal ini kemudian yang membuat saya mendalami lebih lanjut. Apa saja sih pendekatan-pendekatan alami yang bisa kita lakukan secara aman supaya bisa menjaga ereksi? Akhirnya saya ketemu dengan formula Terong, di mana di sini ada 6 bagian yang penting untuk bisa kita lakukan supaya bisa menjaga ereksi kita tetap keras. Baik, yang pertama, T dari Terong itu adalah untuk testosteron optimal. Bukan tanpa alasan ya, saya menaruh testosteron optimal ini di poin pembuka dari Terong. Karena hormon testosteron ini merupakan salah satu kunci terpenting dalam fungsi ereksi penis pria. Bahkan ya, kalau misalnya nih, prianya ini normal, pembuluh darahnya bagus, tetapi ada permasalahan hormon testosteron, maka hal ini tetap akan mengakibatkan pada pria tersebut mengidap penyakit impotensi. Karena hormon testosteron ini merupakan hal yang sangat krusial sekali. Dia berperan mulai dari mengatur di otak kita supaya timbulnya gairah, lalu mengatur juga di fungsi dari struktur penis supaya aliran darah dan fungsi ereksinya tetap terjaga dengan baik. Bayangkan, pada orang-orang yang memiliki hormon testosteron rendah di bawah nilai normal, itu akan timbul berbagai kendala yang mengakibatkan gangguan fungsi seksual. Pada otak, karena testosteronnya ini tidak mendapatkan nilai yang cukup, maka yang terjadi adalah gairahnya menurun. Kalau dulu dia ngelihat sesuatu udah langsung bergairah tinggi, ngelihat istri udah langsung menarik, tetapi sekarang dia merasakan kalau gairahnya itu hilang, alias rasa lapar akan masalah seksualnya aja tidak ada. Kalau gairah tidak ada, boro-boro masalah ereksi, sudah tentu ereksinya tidak akan ada sama sekali. Sebaliknya ya, ada juga orang yang mungkin libidonya ada, tetapi karena ada hormon testosteron yang rendah, fungsi penisnya tidak dapat bekerja dengan optimal. Dikarenakan hormon testosteronnya yang rendah ini akan menghambat fungsi ereksi dengan optimal. Makanya sangat penting sekali terkait hormon testosteron. Bisa dikatakan hormon testosteron ini merupakan bensinnya para pria untuk menjaga fungsi seksual tetap optimal. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, pada pria-pria sering terjadi penurunan hormon testosteron, terutama pada pria-pria yang sudah mulai menginjakan usia 40 tahun ke atas. Setiap tahunnya, hormon testosteron itu akan menurun 1% di setiap tahun. Hingga akhirnya dia berada di titik hormon testosteronnya berada di nilai di bawah normal. Sehingga akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi seksual. Bukan hanya pada pria usia lanjut, bahkan ya, pada orang-orang usia muda yang dia itu pola hidupnya tidak sehat, bisa mengakibatkan hormon testosteronnya ini menjadi terkendala dan mengalami penurunan. Sehingga timbul gangguan fungsi seksual bahkan pada pria usia muda. Saya pernah menemui ya, pria usia muda yang dia itu cerita kalau dia perokok berat, kemudian dia juga gemuk, stresnya tinggi, kurang tidur, malas olahraga. Ketika saya cek hormon testosteronnya, ditemukan kalau hormon testosteronnya ini sangat rendah sekali. Persis seperti orang usia lanjut berusia 60 tahunan, padahal dia baru berusia 30 tahun. Hal ini terjadi penuaan lebih awal dikarenakan apa? Pola hidupnya yang tidak sehat. Makanya sangat penting kalau kita mau menjaga hormon testosteron tetap optimal, kita harus perbaiki pola hidup sehat kita supaya bisa memiliki fungsi seksual yang baik. Adapun ya, kalau misalnya nih hormon testosteron kita itu sudah mulai rendah, akan timbul berbagai gejala di tubuh. Di samping tadi gairah rendah, ereksi terhambat, dia juga akan merasakan ya keluhan-keluhan lain. Seperti kalau pagi hari dia ngerasa kalau ereksinya jarang. Biasanya kalau pria yang sehat, dia tiap pagi hari ereksinya selalu bagus. Di sini dia ngerasa kalau pagi hari udah jarang banget mengalami ereksi, atau kalau besar tapi nggak keras secara sempurna di pagi hari. Selain itu dia juga ngerasakan ya mudah lelah, mudah ngantuk, capek, moodnya nggak stabil, terus juga perutnya mudah gemuk, lemaknya banyak menumpuk di perut. Itu juga merupakan sebuah tanda dari penurunan hormon testosteron. Karena hormon testosteron ini sangat luas sekali dampaknya di tubuh kita, mulai dari di otak kita, bahkan di otot hingga fungsi seksual. Sangat penting ya pada pria-pria kalau mengidap gangguan fungsi ereksi
untuk mengecek bagaimana nih nilai hormon testosteronnya. Karena hormon testosteron ini sangat penting untuk dievaluasi. Kira-kira apakah hormon testosteron kita ini normal atau tidak? Jangan-jangan kalau sudah di bawah normal, ini merupakan penyebab terjadinya gangguan ereksi. Testosteron yang rendah pada pria ini mirip dengan kondisi menopause pada wanita. Jadi kalau wanita ya, kondisi menopause biasanya pada usia 40-50 tahun, hormonnya turun sehingga timbul gangguan seksual. Pada pria ada kondisi serupa yang disebut dengan andropause. Walaupun saya kurang suka ya menyebut dengan istilah andropause, karena yang tepat adalah testosteron defisiensi alias kekurangan hormon testosteron. Karena hormon testosteronnya ini turun, maka sangat perlu ya terdapat terapi penambahan hormon testosteron supaya bisa menambahkan hormon testosteronnya untuk mencapai nilai normal. Ketika tubuh pria hormon testosteronnya sudah normal, maka dia akan merasakan ya tubuhnya menjadi perkasa, kuat, dan bahkan bisa fungsi seksualnya jauh lebih membaik lagi. Sebelum lanjut, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini, karena itu akan sangat membantu saya supaya semangat untuk bikin konten dan tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi selanjutnya. Baik, lanjut lagi di huruf E dari terong itu ada emosi stabil. Fungsi ereksi penis pria itu dikendalikan oleh sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol secara langsung. Makanya ya, pria-pria itu tidak bisa mengendalikan ereksinya. Berbanding terbalik dengan otot-otot rangka kita, misalnya otot tangan. Ini diatur oleh sistem saraf yang bisa kita kontrol. Makanya kita semua bisa ngatur ya, kapan kita mau menggerakkan tangan, kaki, dan sebagainya. Sementara penis tidak bisa kita atur secara langsung. Agar bisa timbul ereksi yang optimal, fungsi saraf yang mengatur tersebut baru aktif kalau kita pikirannya tenang dan emosinya stabil. Hal ini ya yang menyebabkan pada orang-orang, bahkan yang usia muda, kalau misalnya ya dia pikirannya itu ruwet banget, emosinya nggak stabil, marah-marah, ada masalah, stres yang mengganggu, besar kemungkinan bisa terdapat kendala saat berhubungan seksual. Misalnya saat berhubungan seksual tiba-tiba penisnya susah keras atau mungkin kempes di tengah ketika mau melakukan penetrasi ke istri. Karena apa? Dia ngerasa kalau pikirannya ini kacau, dia nggak tenang. Akhirnya timbullah kendala-kendala tersebut. Makanya ya sangat penting kita mengendalikan emosi dan pikiran kita. Bahkan ya ada kondisi khusus yang disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik alias gangguan ereksi alias impoten akibat permasalahan pikiran. Disfungsi ereksi psikogenik ini sangat sering saya temui pada pria-pria yang masih usianya muda. Padahal tubuhnya sehat, dia nggak kelihatan sakit sama sekali. Tetapi karena ada permasalahan pikiran, timbullah gangguan ereksi. Hal ini yang sering menimbulkan sebuah keadaan kompleks dan membuat seorang pria menjadi frustasi. Aku kok padahal nggak ada masalah apa-apa di tubuh, masih sehat, masih muda, kok ada gangguan ereksi? Setelah dicari tahu ternyata permasalahan pikiran juga emosi yang kurang tepat. Biasanya tanda gangguan ereksi akibat permasalahan emosi dan pikiran ini sangat khas. Jadi timbulnya gangguan impotennya ini pada kondisi dan situasi-situasi tertentu saja. Misalnya ketika berhadapan dengan istri karena dia cemas dan trauma akhirnya susah ereksi. Sementara ketika dia coba melakukan masturbasi ereksinya kenceng banget, bagus, nggak ada masalah. Di pagi hari waktu bangun tidur ereksinya juga bagus sama. Tetapi ketika bertemu istri lagi langsung susah keras. Kenapa? Karena tadi ketika bertemu istri dia udah cemas, khawatir, takut mengecewakan istrinya. Kemudian juga ada rasa fear of failure, takut akan gagal. Jadi belum nyoba aja dia udah ketakutan. Aduh, bisa nggak ya ereksi penisku ini kuat sampai akhir? Atau jangan-jangan udah ada timbul masalah? Pikiran-pikiran ini justru yang akan semakin menekan fungsi ereksi karena udah bikin overthinking terlebih dulu. Sebaliknya, ketika kita sedang masturbasi atau bangun tidur di pagi hari, kita nggak ada tekanan sama sekali, kita nyaman, tenang. Makanya terjadi ereksinya sangat bagus. Ini yang sangat menunjukkan ya kalau ereksi itu juga tergantung bagaimana dengan pola pikir kita. Makanya sangat penting untuk kita menjaga emosi kita. Kalau misalnya kita ada masalah, jangan terlalu lama dipendam. Sebaiknya kita bisa cari penyaluran emosi yang positif. Boleh kita dengan bercerita dengan pasangan kita, atau menemui psikolog atau dokter ahli terlatih seperti dokter andrologi atau dokter jiwa untuk mendapatkan pertolongan supaya kita tidak tenggelam dari permasalahan pikiran juga emosi. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf R dari terong, yaitu adalah rangsangan cukup. Syarat terpenting agar timbul ereksi pada pria saat sedang berhubungan seksual itu adalah diperlukan rangsangan. Ingat ya, saat kita berhubungan seksual, kalau kita buru-buru tanpa pemanasan yang cukup, sudah pasti kita akan kesulitan mencapai ereksi. Karena yang namanya ereksi akan timbul setelah adanya gairah dan mendapatkan rangsangan yang cukup. Rangsangan ini bisa kita dapatkan saat sedang melakukan pemanasan alias foreplay dengan pasangan. Boleh misalnya kita bersentuh-sentuhan dengan istri, atau kita mencium, atau mungkin
kita disentuh pada bagian zona sensitifnya. Karena dengan sentuhan-sentuhan tersebut dan ada stimulus, ini akan sangat membantu supaya bisa membuat ereksi menjadi semakin keras. Rangsangan ini juga bisa dari berbagai aspek ya, bisa dari visual, misalnya dari mata. Kita ngeliat tuh istri kita cantik, pakai pakaian yang menarik, itu akan merangsang kita sehingga akhirnya bisa timbul ereksi. Ditambah lagi misalnya kita disentuh tuh ya, ada saraf sentuhan yang kemudian akan membuat kita menjadi semakin bergairah. Ditambah lagi mungkin ada bau-bauan yang membuat kita semakin semangat, dan juga bisa dari bisikan-bisikan juga ucapan tertentu. Makanya ya kadang pria-pria tuh ada yang semakin bergairah dan terangsang ketika mendengar ucapan kata-kata nakal dari pasangannya. Setelah gairah seksual ini bangkit, kemudian hasratnya timbul, barulah penis akan terjadi ereksi secara sempurna. Namun yang terjadi ketika seorang pria belum mendapatkan rangsangan yang cukup saat berhubungan seksual, kekerasan penisnya ini belum mencapai titik yang optimal. Ingat, sebaiknya saran saya ketika kita menerima rangsangan, jangan terlalu terburu-buru untuk bisa memutuskan dan langsung penetrasi. Nikmati dulu rangsangannya sampai kita rasa kalau kekerasan ereksi penisnya ini sudah cukup baik. Ketika kita sudah merasakan kalau rangsangannya ini sudah sangat cukup sekali, barulah kita coba penetrasi. Pada pria-pria yang belum mendapatkan rangsangan dengan optimal, maka yang terjadi adalah kekerasan ereksinya ini belum terjadi secara sempurna. Ketika mau dicoba untuk penetrasi ke istri, maka yang terjadi kesulitan untuk bisa masuk. Bahkan bukan tidak mungkin akhirnya kempes duluan. Makanya ya sangat penting untuk bisa mendapatkan rangsangan yang cukup dengan dosis yang tepat oleh pasangan. Idealnya saat kita sedang menerima rangsangan, kekerasan penis kita itu persis seperti kita menyentuh terong ini ya. Jadi keras secara sempurna, besar juga keras. Tapi kalau misalnya ya kita belum mendapatkan rangsangan yang cukup, penisnya baru kekerasannya seperti pisang, udah dipaksa untuk hubungan seksual. Nah ini yang sering timbul kendala. Bahkan pada pria yang sehat, kalau misalnya rangsangannya ini belum cukup, bukan tidak mungkin ini juga bisa menimbulkan masalah saat hubungan seksual juga penetrasi dengan pasangan. Disinilah pentingnya poin untuk bisa berkomunikasi dengan istri saat berhubungan seksual. Kita sebagai seorang pria harus menyampaikan pada istri, kita pengen mendapatkan rangsangan seperti apa sih? Kita akan semakin bergairah kalau istri pakai pakaian tertentu kah? Atau dia ada parfum tertentu kah? Atau kita suka dibisikkan atau disentuh? Nah, untuk sentuhan ini juga kita harus tahu ya, pada seorang pria itu ada yang namanya zona erogen alias zona sensitif. Zona erogen ini di luar dari organ kelamin kita. Jadi udah pasti kalau kelamin ini sensitif di daerah penis. Tetapi di bagian pemanasan kita juga bisa mendapatkan rangsangan yang cukup di luar dari organ penis kita. Misalnya pada beberapa pria ada loh yang dia sukanya kalau ciumannya itu lama, atau mungkin dia juga suka kalau disentuh pada bagian-bagian tertentu. Ada yang di daerah leher, paha bagian dalam, di daerah puting. Pada prinsipnya setiap orang mungkin zona erogennya ini berbeda-beda. Sangat penting untuk bisa kita cari tahu di mana saja sih zona erogen kita, explore lebih lanjut dengan pasangan dan sampaikan kepada pasangan kita inginnya seperti apa. Misalnya kalian itu zona sensitifnya di daerah leher, kalian pengennya dicium dulu oleh pasangan. Sampaikan hal ini kepada istri supaya saat sedang pemanasan dia bisa memberikan rangsangan tersebut sehingga terjadi rangsangan yang optimal juga cukup. Ingat, pasangan kita itu tidak bisa membaca pikiran kita. Bagaimana istri kita mau tahu kalau kita itu senangnya disentuh bagian leher atau dicium kalau kita tidak pernah mengomunikasikan? Karena setiap orang itu sangat berbeda juga unik. Makanya ya sangat penting untuk bisa melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pasangan. Bahkan ya ada beberapa pasangan yang dia pengennya saat mendapatkan rangsangan langsung diberikan di penis tapi dengan cara-cara tertentu. Misalnya dia suka dengan oral seks atau dengan tangan terlebih dahulu. Maka hal ini ya sah-sah saja kalau kalian memang nyamannya seperti itu. Kadang beberapa pria ya juga perlu disampaikan, penis itu sebetulnya cukup luas. Ada batang penis, kepala penis, buah zakar. Pada pria memang bagian sensitifnya itu di kepala penis. Tapi jangan salah, ada bagian organ-organ tertentu. Misalnya di daerah leher penis bagian bawah atau istilah medisnya disebut dengan frenulum. Bagian leher penis ini yang bagian bawah sering disebut juga dengan bagian sensitif. Kadang pria suka tuh kalau diberikan rangsangan di situ. Ada pula yang suka kalau di daerah batangnya yang dimainkan atau bahkan di buah zakar. Makanya sangat penting kita cari tahu di mana yang nyaman, inginnya seperti apa, sampaikan pada pasangan kita. Oke, kita lanjut ya ke huruf O dari terong, yaitu adalah otot panggul kuat. Fungsi ereksi itu juga dikendalikan ya oleh bagaimana nih kekuatan otot-otot di tubuh kita. Khususnya adalah
otot daerah panggul. Jadi semakin kita ini bertambah usia, biasanya otot di tubuh kita ini mulai menjadi mengecil karena jarang kita latih. Apalagi kalau kita sehari-hari itu jarang banget melakukan olahraga dengan dosis yang tepat. Akibatnya bukan tidak mungkin, otot yang mengatur fungsi ereksi juga mengalami pengecilan dan sehingga fungsinya tidak optimal. Yang terjadi adalah timbulnya gangguan ereksi. Makanya ya sangat penting kita untuk melatih otot-otot panggul kita supaya menjaga kesehatan seksual juga fungsi ereksi penis. Pertanyaannya, gimana sih cara melatih otot panggul? Karena banyak orang yang bingung ya, oh dok katanya kalau melatih otot panggul nih harus gerakan begini begitu. Boleh-boleh saja ya kita latihan-latihan tertentu. Misalnya kita latihan bagian lower, bisa kita dengan melakukan squat atau kita melakukan posisi-posisi tertentu, itu aman untuk dilakukan. Tetapi sebetulnya ada satu teknik yang sangat bagus dan terbukti ampuh untuk bisa meningkatkan fungsi ereksi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau kita lakukan gerakan ini dengan tepat dalam jangka lama, ini akan sangat bermanfaat baik bagi otot kesehatan fungsi seksual. Namanya itu adalah latihan Kegel. Mungkin kita pernah dengar ya istilah Kegel ini. Biasanya tuh familiar pada wanita. Katanya kalau wanita latihan Kegel ini akan sangat bagus untuk vaginanya bisa mencengkram penis dengan optimal. Tapi jangan salah, Kegel ini bukan hanya pada wanita. Pada pria juga sama. Latihan Kegel yang tepat itu akan sangat membantu pada fungsi ereksi. Banyak orang yang bingung, gimana nih cara melakukan Kegel? Untuk latihan Kegel ini sebetulnya tidak ada masalah. Kita kombinasikan juga ya dengan latihan-latihan otot lower kita lainnya. Misalnya dengan posisi squat, leg press, dan lain-lain. Namun, untuk latihan Kegel ini sebetulnya cukup mudah untuk dilakukan. Karena kita bisa melakukannya dalam posisi apapun. Bahkan dalam kondisi ketika kita duduk. Misalnya kita bekerja, bisa loh kita luangkan waktu sebentar untuk latihan Kegel. Karena tidak ada orang yang tahu kalau kita itu sedang melakukan Kegel kecuali diri kita sendiri. Ini cocok dilakukan ya pada orang-orang yang mungkin sering kondisi duduk atau mungkin dia suka ada waktu senggang. Pertimbangkan untuk melakukan latihan Kegel ini secara khusus. Cara melakukan latihan Kegel akan saya jelaskan secara bertahap ya. Pertama dulu, kita harus tahu otot panggul ini secara mudahnya saya bagi menjadi dua. Ada otot panggul depan dan ada pula yang otot panggul belakang. Nah, kedua-dua ototnya ini harus dikontraksikan dengan tepat untuk bisa melakukan Kegel. Untuk otot bagian depan, cara melakukannya seperti ini. Bayangin ya, kita ini sedang kencing. Nah, di tengah-tengah kencing tersebut, tiba-tiba kita putus. Kita tahan kencingnya jangan sampai keluar. Rasakan kalau penis kita itu seperti bergerak, agak ketarik dikit. Ini yang disebut dengan kontraksi otot panggul depan. Tapi perlu diingat ya, bukan berarti kita nahan kencing beneran. Kencingnya keluarkan dulu, jangan kita malah menahan kencing. Itu nggak sehat. Setelah kencingnya dikeluarkan, baru kita lakukan kontraksi otot panggul depan seolah-olah seperti sedang menahan kencing. Sementara untuk otot bagian panggul belakang, cara melakukannya itu adalah bayangkan seperti kita sedang menahan kentut. Kayak kita tutup gitu ya anusnya. Nah, itu merupakan otot bagian belakang. Kedua-duanya dilakukan kontraksi secara bersamaan. Untuk melakukan Kegel ini, kita harus melakukan kombinasi ya, antara kontraksi otot panggul dengan nafas kita. Jadi ini sangat penting dilakukan supaya terkoordinir dengan baik antara fungsi otot dan juga otot perut, supaya mengkombinasikan untuk terjadi dengan optimal. Cara melakukannya adalah seperti berikut ini ya. Jadi, ketika kita mengkontraksikan otot panggul depan dan belakang, maka yang kita lakukan itu adalah untuk menghembuskan nafas. Jadi, untuk melakukannya, pertama, kita tarik nafas terlebih dahulu. Kemudian ketika kita menghembuskan, lakukan kontraksi. Otot panggul depan tahan. Rilekskan, tarik nafas. Kontraksi lagi, kemudian hembuskan nafas. Ya. Nah, lakukan ini sebanyak 10 sampai dengan 15 kali. Oke, coba kita lakukan ya sebanyak 3 kali. Tarik nafas panjang terlebih dahulu. Keluarkan kontraksi. Relax, tarik nafas. Keluarkan sambil kontraksi. Tarik nafas, relax. Keluarkan, kemudian kontraksi. Itu dilakukan sebanyak 10 sampai dengan 15 kali. Jadi sangat penting ya antara koordinasi antara nafas juga latihan dengan panggul. Banyak orang yang salah melakukan ini karena kadang dia melakukan kontraksinya sambil dengan menarik nafas. Hal ini bisa saja sih dilakukan, tetapi kalau kita ingin hasil terbaik, sebaiknya lakukan dengan yang saya sebutkan tadi ya. Ketika kita kontraksi, kita hembuskan nafas. Sementara ketika kita rileks, tarik nafas. Tujuannya adalah untuk membuat otot-ototnya ini antara panggul dan otot perut itu berkoordinasi secara sempurna.
Untuk melakukan ini, kita bisa mengulanginya sebanyak 3-4 set dalam satu hari. Lakukan latihan ini secara berkala, maka ini akan sangat bagus sekali untuk fungsi ereksi penis pria. Ditambah lagi kalau kita lakukan juga dengan otot-otot kekuatan yang lainnya. Otot bawah, otot atas juga kita latih. Ini akan sangat membantu sekali untuk membooster testosteron, juga mengoptimalkan otot daerah panggul yang mengatur fungsi ereksi. Hati-hati dalam melakukan latihan Kegel ini ya. Kalau kalian ngerasa malah nggak nyaman atau sakit, besar kemungkinan kalian melakukannya dengan cara yang salah. Jadi mungkin kita bisa melakukan dengan cara yang lebih ringan dulu. Baik, kita lanjut ke huruf N dari terong, yaitu adalah nadi penis yang lancar. Pada saat seorang pria terjadi ereksi, maka yang terjadi di pembuluh darah penisnya ini, dia akan melebar secara sempurna. Pembuluh darahnya ini melebar, ototnya rileks, kemudian dia akan mengisi ruang-ruang rongga di daerah penis. Darah yang terkumpul di daerah penis kemudian akan dijepit supaya tidak keluar. Jadi aliran baliknya akan dipotong. Disinilah yang akan menimbulkan ereksi penis itu sangat kuat sekali karena ada darah yang terperangkap di daerah penis. Bayangin aja seperti kita meniup balon, ada udara dalam balon tersebut, kemudian kita tutup balonnya, maka udara tersebut tidak bisa kabur. Seperti itulah prinsip dasar terjadinya ereksi. Nadi penis atau pembuluh darah penis itu merupakan peran penting dalam fungsi ereksi. Masalahnya, banyak pria yang mengalami gangguan ereksi, salah satunya disebabkan karena kelainan pembuluh darah di penis. Makanya ya saya tekankan, nadi penis ini sangat berperan penting juga. Ada banyak penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan arteri atau pembuluh darah di penis. Antara lain, penyakit seperti darah tinggi, gula, kolesterol tinggi, lalu juga asam urat. Ditambah lagi kalau misalnya orang tersebut memiliki badan yang gemuk. Hal ini sangat tidak baik sekali untuk kesehatan nadi dari penis kita. Karena penyakit-penyakit tersebut, dia akan mengakibatkan ya, selang pembuluh darah penis kita itu menjadi tersumbat. Ditambah lagi dia akan menghambat fungsi pelebaran pembuluh darah penis. Jadi bayangin aja kayak pipa ada sumbatan di dalamnya. Bagaimana darah mau mengisi jaringan penis kalau jalan masuknya aja nggak bisa dia. Hal ini yang kemudian sering menimbulkan keluhan disfungsi ereksi. Istilah medisnya disebut dengan disfungsi ereksi vaskulogenik, alias kelainan pembuluh darah yang mengakibatkan gangguan ereksi. Dan ini merupakan salah satu penyebab gangguan ereksi tersering yang saya temui. Bahkan ya banyak pria-pria yang kaget ketika dia mengidap gangguan ereksi. Saya cek tuh pembuluh darahnya, ditemukan mereka baru tahu mengidap diabetes dan darah tinggi. Makanya ya sangat penting untuk kita menjaga bagaimana kesehatan nadi alias pembuluh darah penis. Ditambah lagi ya, misalnya kalian itu suka ngerokok, apalagi kalau ngerokoknya ini dalam jangka panjang. Gangguan dari rokok yang akan merusak pembuluh darah penis itu timbulnya tidak instan, melainkan dalam jangka waktu lama. Ini yang sering menyebabkan ya banyak perokok itu sombong. Dok, saya udah ngerokok tuh 10-20 tahun, sehat-sehat aja, nggak ada masalah ereksi sekalipun. Tetapi gangguannya ini baru muncul berpuluh-puluh tahun kemudian. Makanya ya sangat penting, kalau kalian udah terlanjur ngerokok, udah timbul gangguan ereksi, sebaiknya stop total. Atau kalau bisa udah deh, hindari rokok sedini mungkin. Karena rokok itu salah satu pembunuh pembuluh darah penis yang berbahaya. Penting untuk kita ketahui juga ya, nadi penis atau pembuluh darah penis itu merupakan salah satu pembuluh darah yang kecil di dalam tubuh kita. Ketika kita mengidap gangguan ereksi, hal ini menunjukkan kalau pembuluh darah yang kecil ini sudah terdapat gangguan. Kita biarkan dalam jangka waktu lama, 5-10 tahun kemudian, bisa mengakibatkan gangguan pembuluh darah jantung alias penyakit serangan jantung. Karena yang kena itu semakin pembuluh darah yang besar. Kita biarkan lama lagi, lebih dari 10-15 tahun, bukan tidak mungkin yang kena itu pembuluh darah yang lebih besar, yaitu adalah pembuluh darah otak. Akhirnya timbul serangan stroke pada orang tersebut. Banyak banget ya pasien-pasien saya yang dia cerita kalau dia baru sembuh dari penyakit serangan jantung. Dan dia bilang kalau sebetulnya dia udah ngerasa loh, sebelum kena serangan jantung, penisnya itu ada timbul keluhan gangguan ereksi. Jadi kadang tubuh kita itu sebetulnya udah ngasih alarm nih, ini bahaya nih, ada masalah di pembuluh darah. Hanya saja kitanya yang sering menyepelekan alarm tubuh kita. Kita nganggap santai, ini mungkin kurang rileks aja, kurang istirahat. Akhirnya kita masih tetap mempertahankan pola hidup yang tidak sehat, tidak mau check up. Makanya ya sangat penting, jangan sepelekan masalah gangguan ereksi penis, khususnya terkait masalah aliran darah di penis. Pada pria-pria usia lanjut di atas 40 tahun, saya sangat menganjurkan ya, setiap tahun minimal 1 tahun sekali, kalau kalian itu sehat, untuk melakukan pengecekan pembuluh darah. Kita bisa cek di laboratorium, misalnya tekanan darah,
darah normal atau enggak. Kemudian cek juga gula darah puasa 2 jam setelah makan. Bagaimana kolesterol kita, asam urat ada masalah apa enggak. Kalau memang ada yang terlalu tinggi, maka sangat penting untuk kita mendapatkan terapi dari dokter untuk menjaga ke nilai normal. Karena banyak orang ya yang malas untuk check up. Selain dia takut untuk ketahuan penyakitnya, dia juga malas minum obat. Kadang dia ngeliat, oh ini kok gulaku tinggi, tapi aku nggak ada ngerasa keluhan apapun ya. Udah deh, santai aja, sepelekan aja. Nah, ini merupakan hal yang sangat-sangat salah. Karena tadi ya, itu akan mengakibatkan gangguannya menjadi semakin berat, bahkan bukan tidak mungkin, ujung-ujungnya bukan hanya penis yang bermasalah, tetapi juga kehidupan, juga nyawa kita bisa sampai mengakibatkan penyakit serius. Oke, sekarang kita lanjut ya ke huruf yang terakhir, G dari terong, yaitu adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan kalau mau menjaga fungsi ereksi. Sayangnya banyak orang yang kadang malas dan menyepelekan. Dia udah kebiasaan sejak muda, udah santai-santai aja masih sehat, ya dia nganggap kalau nggak ada masalah. Tapi jangan salah ya, kalau kita melakukan gaya hidup sehat sejak usia muda, ya, atau bahkan sekarang aja kita lakukan, itu akan sangat baik sekali dalam jangka panjang. Saya sering menemui ya pria-pria yang usia lanjut, ereksinya itu masih bagus, testosteronnya tinggi. Ketika saya tanya lebih lanjut, rupanya yang dia lakukan itu adalah melakukan gaya hidup sehat sejak usia muda. Makanya saran saya, sedini mungkin sebaiknya kita jaga gaya hidup sehat supaya kita memiliki kesehatan penis yang baik pula. Pertanyaannya, gaya hidup sehatnya ini seperti apa aja sih yang bisa kita lakukan? Ada berbagai pendekatan ya yang bisa kita lakukan. Pertama dulu nih, dari pola tidurnya. Saya sangat menyarankan, kalau kita sudah usia lanjut, usia dewasa, itu untuk memiliki durasi tidur antara 7-9 jam. Kemudian kita lakukan ya olahraga secara teratur. Idealnya dalam 1 minggu kita lakukan olahraga sebanyak 150 menit per minggu. Jenis olahraganya itu aerobik, olahraga yang memacu jantung. Boleh misalnya kita berenang, lari, senam, ditambah lagi dengan olahraga kekuatan 2 kali seminggu. Misalnya kita nge-gym tuh, ngangkat-ngangkat beban. Itu akan sangat bagus sekali untuk menjaga hormon testosteron, juga kesehatan penis untuk fungsi ereksi yang optimal. Ditambah lagi ya, kita harus menjaga pola makan kita. Sebaiknya saran saya kita hindari makanan-makanan kemasan, tinggi gula, kemudian juga tinggi akan minyak juga kolesterol. Karena makanan-makanan juga minuman manis ini merupakan pembunuh penis tersering. Sebaiknya kita pilih ya makanan-makanan itu yang daging-daging segar. Perbanyak juga buah, juga sayuran. Karena makanan-makanan segar ini kita lakukan setiap hari, dia akan terakumulasi di tubuh kita. Kalau kita salah pilih dalam melakukan pola makan, ini akan mengakibatkan dampak buruk untuk kesehatan penis. Sebaliknya, kalau kita pilih makanan yang sehat, kita lakukan diet yang namanya diet Mediterania atau gaya makan Mediterania, itu akan sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan penis kita. Apa sih yang dimaksud diet Mediterania? Jadi diet Mediterania ini adalah gaya hidup pola makan dengan cara sebagai berikut. Kita mengurangi itu adalah daging-daging yang tidak sehat, makanan yang tinggi gula juga kolesterol. Sebaliknya kita tinggikan ya sayur-sayuran, buah-buahan, juga kacang-kacangan, juga serat dan makanan yang menyehatkan. Penelitian menunjukkan orang-orang yang melakukan diet Mediterania ini akan sangat memiliki manfaat baik untuk kesehatan penisnya dibandingkan orang yang melakukan diet ala barat. Jadi diet ala barat tuh yang makannya nggak sehat, suka makan junk food, kolesterol tinggi, manis-manis. Itu cepat mengakibatkan permasalahan pada penis. Untuk perbaikan pola hidup sehat ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang instan. Misalnya kita cuma lakuin seminggu, kita berharap ereksinya langsung bagus. Tidak akan bisa secepat itu. Gaya hidup sehat ini harus kita lakukan sejak awal dan bahkan dalam jangka lama. Dia akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan ereksi penis, terlebih kalau kita sudah melakukannya sangat lama sekali. Kalau memang pada orang yang mengidap gangguan ereksi ringan, bahkan bukan tidak mungkin, cukup dengan melakukan gaya hidup sehat saja, itu sudah membantu memperbaiki ereksinya. Tetapi memang pada orang-orang yang mengidap gangguan ereksi berat, terkadang perlu ada pendekatan-pendekatan tertentu untuk mengoptimalkan fungsi ereksi penis. Terkait pembahasan mengenai apa saja sih pendekatan terapi medis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki fungsi ereksi penis, saya sudah pernah membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.